Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi syara'a lana ad-dhahaya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluq 'ala al-baraya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhi qulubina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. بسم الله. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم وإياكم فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرب الصافية وهب يا غني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini, juga di waktu yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya kemuliaan yang ada pada diri kita sekarang, Allah jadikan kita mulia dunia wal akhirat. Dan sebagaimana ma'asyiral muslimin, Allah kumpulkan kita di sini sama-sama berniat untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya kita berkumpul untuk Rasulullah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia bersama-sama, kelak Allah kumpulkan kita di surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Fal waqt muyassar, alhamdulillah, waktunya udah jam 9 kurang ya. Di Al-Fajr udah jam 9 lebih. Beda negara apa kita? Aslinya udah jam 9 seperempat ya. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 11. Sampai jam 12 kita naik. Atau sampai subuh kita? Siap sampai subuh? Siap? Sekalian sahur. Mangga antum lajang ame bade uwi. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah, yang satu-satunya majelis, satu-satunya tempat yang gak bayar, yang insya Allah pulang juga dalam keadaan happy, pulang dalam keadaan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada majelis yang kayak begini kecuali di sini, kecuali majelis-majelis yang seperti ini. Bahkan untuk datang ke sini antum nggak harus bayar. Untuk berkumpul bersama-sama di sini gratis. Nah, berbeda dengan sekarang kita pengen di sosial media rame, pengen nonton konser, berapa ongkosnya? 11 juta. 11 juta buang-buang duit. Mending dipakai ke muli naon tah? Muli domba artinya kurban itu. Tapi alhamdulillah kita datang ke sini nggak bayar. Kita datang ke sini bahkan dalam keadaan tidak dipaksa. Tapi alhamdulillah, masya Allah, berapa banyak pemuda-pemuda penerus dakwahnya Rasulullah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin, yang bersemangat datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di malam Selasa perdana. Al-Fajr datang ke sini dan alhamdulillah sangat berbahagia dengan berjumpa dengan antum semua.
dan di malam yang begitu mulia, di malam 8 bulan Dzulhijjah, yang dikenal malam ini dengan malam Tarwiyah, yang insya Allah besok kita disunnahkan untuk puasa. Bagi yang siap untuk puasa, wa illa minimal kita puasa tanggal 9 nanti hari Arafah. Jangan sampai enggak. Wajibin buat diri kita sendiri, insya Allah kalau nggak ada halangan, niatin dari sekarang pengen puasa. Dan amal ibadah di bulan-bulan yang seperti ini dimuliakan oleh Allah, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya Allah kepada amal-amal ibadah di luar bulan ini. Lidzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyamul ushur." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada amal ibadah yang paling Allah cintai melainkan amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang kita masih punya 2 hari ke depan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, berakhir nanti tanggal 9 dan masuk tanggal 10 udah nggak bisa puasa. Tanggal 10 nggak boleh puasa, haram, sebab di situ hari Idul Adha. Bukan puasa amal ibadah yang paling afdal nanti di hari Idul Adha, tapi Idul Adha amal ibadah yang paling afdal adalah berkurban bagi yang mampu, mencit kambing atau mencit sapi atau mencit onta menboga, mencit nondi bebas ya, selagi hewan-hewan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan di dalam syariat Islam. Dan dianjurkan kambingnya kalau bisa atau sapinya yang jantan, yang sudah berumur 2 tahun kalau bisa. Kalau nggak ada wa illa 1 tahun. Tapi mentok-mentok afdalnya yang umur 2 tahun. Ya, kalau bisa yang jantan. Jangan yang betina. Jangan yang betina. Kenapa? Karena jangankan berkorban kalau betina, kadang-kadang mengakui kesalahan aja susah. Mau betina juga nggak apa-apa sebetulnya, cuman afdalnya jantan, afdalnya yang jantan. Kata begitu pun akikah, dalam akikah bagusnya yang jantan. Jadi yang betina kalau bisa dirawat supaya dia punya keturunan yang banyak. Tapi kalau mentok-mentok nggak ada ya nggak apa-apa yang betina juga. Ini mic-nya kegedean, kecil ini. Siap. Afwan. Intinya banyak amal ibadah yang disyariatkan di dalam Islam di bulan-bulan yang seperti ini. Terlebih ini Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mungkin antum udah banyak dengar tentang amalan-amalan yang dianjurkan di bulan-bulan yang seperti ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah jadikan ada 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan, mulai dari Muharram sampai nanti Dzulhijjah, sekarang bulan ini bulan terakhir, ada 4 bulan yang Allah sangat muliakan. Dan banyak para ulama, bahkan Rasulullah mengajarkan tentang beberapa amal ibadah yang banyak, yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di bulan-bulan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala udah ngewanti-wanti dalam Al-Quran bahwasannya amalan yang paling afdal di bulan ini yang harus dilakukan oleh seorang mukmin wal muslimin adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang seperti ini amalan yang paling afdal adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian masing-masing. Wal muradu bidzalik, yang dimaksud dengan menzalimi diri kita masing-masing adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikatnya ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Lidzalik Allah bilang, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimin diri kalian masing-masing di bulan ini, terlebih wabil khusus wal umumnya di bulan-bulan selain di bulan ini. Bagaimana seberusaha mungkin untuk tidak terletak di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat menuntut ilmu, niat mengambil warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah katakan, "Wa innal malaikata la tad'a ajnihatahu li talabil ilmi ridan bima yasna'."
Riwayah ridwan bima yatlub. Rasulullah mengatakan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu sebagai tanda ridhonya malaikat dengan apa yang mereka lakukan. Jadi hakikatnya, zahirnya kita dari rumah pergi ke masjid sini nginjak aspal mungkin, nginjak bebatuan, tapi hakikatnya yang kita injak adalah sayapnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin malaikat yang begitu mulia, malaikat yang gak pernah bermaksiat kepada Allah, malaikat yang tugasnya cuma ibadah doang sama Allah, gak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan sayapnya buat kita berjalan ke masjid ini sebagaimana tanda beliau ridha kepada kita dengan apa yang kita maksud. Tujuan kita datang ke sini apa? Menuntut ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat memperbaiki agama kita, juga mengamalkan daripada syariat-syariat Islam. Wa hakadha, kita berharap mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan amal ibadah kita, dan mudah-mudahan di bulan haji ini khususnya buat kita yang belum dipanggil oleh Allah datang ke sana tanah suci, insyaallah di tahun-tahun berikutnya kita bisa dipanggil sama Allah Ta'ala, berangkat ke Masjidil Haram, kita mengelilingi Ka'bah, kemudian menjalankan syariat-syariat Islam di dalam haji yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, udah berunding dengan sahibul majlis bahwasannya kita niat di sini pengen buka kitab Risalatul Jami'ah atau Ad-Dalalatun Nafi'ah karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Saya senang karena Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang paling pertama sebelum kita baca kitab, kita harus kenal siapa yang karang, siapa yang ngarang kitab tersebut, supaya nanti pas kita mau baca kitab atau sebelum kita baca kitab atau setelah kita baca kitab, kita kirimin Fatihah buat mereka, mudah-mudahan mereka memudahkan